dengan saya Bibiana Briminggaliama dengan NIM 23060407. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana itu tentang konsep hubungan bangsa negara dan warga negara. Nah, konsep hubungan berbangsa, bernegara, dan warga negara. Yang pertama itu, kita akan mempelajari tentang pengertian dari warga negara. Nah, warga negara itu adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status kewarganegaraan dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Berikutnya tentang status kewarganegaraan. Nah, status atau identitas dari kewarganegaraan itu sendiri merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ada 3 jenis status kewarganegaraan, yaitu yang pertama apartride, yang kedua bipatride, yang ketiga multipride. Nah, apartride itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan, diakibatkan negara asalnya menganut asas ius soli dan negara tinggal atau tempat kelahirannya itu menganut asas ius sanguinis. Yang kedua, bipatride. Itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki kewarganegaraan sekaligus hal ini diakibatkan karena negara asalnya menganut asas ius sanguinis dan negara tinggalnya atau tempat kelahirannya itu menganut asas ius soli. Yang ketiga, multipride. Itu adalah status bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Kasus ini dapat terjadi apabila ada seorang laki-laki yang berkewarganegaraan A, kemudian menikah dengan wanita berkewarganegaraan B, kemudian tinggal dan melahirkan seorang anak di negara C. Berikutnya jenis-jenis asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Nah, bagaimana cara kita memperoleh kewarganegaraan? Yang pertama itu karena kelahiran. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia. Yang kedua, karena kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Yang ketiga, karena perkawinan. Jika seorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, itu karena dikabulkannya permohonan. Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kelima, karena turut ayah dan atau ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Yang keenam, karena pernyataan. Seseorang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat dinyatakan keinginannya secara sukarela. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya.